Bapak mulai. Bawel coba ya. Kan. Memastikan. Ya, selamat Ini siang anak teman-teman. abu-abu, baju abu-abu. Siang. Ya. Kita cek dulu di Facebook. Sudah? Ya, Facebook dulu. sudah. Kita cek dulu. Ya, Gimana, selamat teman-teman? Sore Bu, selamat sore Pak. Kabarnya gimana? Selamat sore Ayo. semua. Udah? Mana? Oh, ada kedengeran di sana. Ya, selamat siang. Oh no. Menampakkan. Ay. Mari kita share ya. Gede banget. Oke. Siap. Sekali lagi ya, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankannya. Seminggu demi seminggu sudah berlalu ya. Betul. Semakin dekat nih. Dekat Hari dengan kemenangan. acara lebaran, kegiatan Kapan sih lebaran. tanggal 9 apa tanggal 10 ya? Eh, Belum dipastikan ya? Untuk sementara belum dipastikan sih. Tapi kayaknya kebanyakan lebih beranggapan tanggal 10 ya. Ya. Katanya sih. Nanti kita tungguin Kita aja tunggu pengumuman. tanggal mainnya. Dan kemudian juga jangan lupa ya, RTISI itu kalau Anda perhatikan di FB-nya udah ganti tuh apa namanya bannernya. Boleh mulai sekalian. Oke, kita mulai dulu deh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi kita bersama-sama tentu saja dalam acara obrolan bersama dengan RTISI. Berempat di sini saya Farini. Amina Chandra. Yunus Hendri Dan Aditya. Bersama Anda untuk membagikan informasi dan juga nih apa sih yang sedang rame-ramenya diobrolkan di Taiwan terutamanya ya. Yang pertama-tama kalau Anda berada di Taiwan atau Anda mengikuti berita Taiwan, kayaknya belakangan ini yang rame-ramenya itu adalah masalah keamanan pangan. Betul. Mulai baik itu apa namanya produk impor Suplemen. dari Jepang, yaitu Suplemen. bilangnya angkak merah ya atau Iya, beras beras ragi merah. Angkak. maupun juga nih yang kemarin ini nih yang makan vegetarian di Kuetiao. kopitiam ya. Sekarang bukan kue tiaw doang katanya, mungkin yang Ada lain-lainnya yang juga. lain-lain ya. Bahkan sampai ke rendang katanya. Rendangnya juga ada yang bilang melaporkan setelah makan di sana seminggu kemudian deh ya. Itu kok jadi kesannya apa namanya kesannya nggak enak badan perutnya. Iya. Dia periksa memang sih tidak ada yang namanya kandungan atau kontaminasi atau residu dari asam bongkrek yang kemarin kita bahas ya asam Iya. bongkrek ya. Iya. Ini kelanjutannya lagi karena apa namanya kasus Masih ini masih terus makin lama bergulir makin ya. besar nih. Ya, soalnya juga banyak beberapa laporan warga yang terus berdatangan ya. Yang mungkin Sekarang sudah awalnya sampai berapa sih? sampai 31 30 ya. Lebih 30 yang 31. dilaporkan. Bahkan tadi hari ini itu katanya ada nih yang katanya Hotel. kasus hotel ya, kasus keracunan mungkin makanannya yang itu jadi Iya. jangan-jangan dikaitkan juga nih Iya, ke ke hasilnya atau kue ke tiaw. makanannya. Iya. 62 orang ya katanya. Iya. Wow. Jadi memang sensitif ya. Soalnya ini menyangkut makanan yang bisa dibilang itu makanan sehari-hari yang dikonsumsi banyak orang. Jadi kayak Dan misalkan lagi kue tiaw kan. masyarakat Taiwan itu demen sekali makan di luar. Ya, Makan di luar ruang apa di coba? luar rumah. Di luar Dan rumah jadi lagi- istilah tidak masak. Amina paling suka kue tiaw goreng. Waktu Dan lagi, apalagi makanan yang dijual kopitiam itu adalah capnya vegetarian. Cap kenapa? vegetarian. Jadi Kan banyak sampai sekarang kan banyak orang yang beranggapan kalau udah vegetarian itu udah pasti sehat gitu loh. Pasti Nggak aman. bakal. Ya maksudnya itu sangat aman bagi kita. Yang tanya, pung langsung muncul malah kasusnya ini ya. beginian. Dan ya sebenarnya nih ini kan masih belum musim panas sih. Biasanya kalau musim panas mungkin yang diragukan adalah penyimpanannya. Nah, Nah ini sekarang masih belum panas banget. Apalagi kalau nanti lebih panas lagi. Waduh itu gimana ya? Jadi kasusnya kemarin ini kan sudah 2 orang meninggal. Ya. Betul. Ya itu ya meskipun masih diotopsi ya. Iya. Itu untuk sementara dinyatakan sebagai
keracunan Asam asam bongkrek. Betul. Nah, sementara 31 lainnya Mm-mm. itu katanya ya termasuk nih apa namanya dalam cakupan ini nih. Betul. asam bongkrek. Dan ditambah lagi dengan yang lain-lainnya. Banyak tuh yang katanya pokoknya yang makannya tuh sebenarnya makannya di sananya itu pada tanggal 26 dan 27 Maret. Ya. Nah, sekarang baru bermunculan nih kasusnya. Waduh. Betul. Kemarin juga Amina sempat lihat di televisi kan, dari kabar beritanya berkaitan dengan yang keracunan itu kalau tidak salah dalam 8 hari ya. Ya. Nah kemudian kan ada chef khusus nih, chefnya itu sedang dalam cuti pulang ke Malaysia. Ya, ada pengganti ya. Dan ternyata kondisi yang keracunan makanan itu ya dalam waktu 8 hari ini. Iya, Jadi mungkin cukup. juga chef penggantinya diragukan. Mhm. Kemudian juga chef yang lagi pulang nggak berada di tempat masa kejadian itu juga ikut diragukan. Iya. Kok Jadi kenapa? ya takutnya Ya kan dia pulang. dia pulang. Selama Pengganti. dia tidak ada di Taiwan kok baik-baik aja. Dan setelah dia tidak ada di Taiwan, masa dia digantikan kok dia ada Iya. muncul Ada masalah sesuatu ini. tuh dengan koki yang pasti tentu menggantikan. saja ya karena kan namanya orang makan tuh nggak mungkin cuma sekali sehari. Belum lagi kalau kayak kita itu ngemilnya banyak ya. Jadi kadang-kadang susah Ketahuan dong untuk ya. ngedeteksi. Ini bukan rahasia gitu. Bukan rahasia. Bukan rahasia. Maksudnya kalau kayak gini kan susah untuk dideteksi kan. Iya, betul. Makanya kecuali kalau memang seperti yang diketahui bahwa penyebabnya ada salah satunya mungkin dalam perutnya itu ditemukan asam bongkrek. Nah, itu Ya. mungkin bisa ini berarti sama nih kurang Betul. lebih. Tapi kalau yang lainnya kadang-kadang sulit kan. Apalagi ya mungkin perkembangannya tuh nggak segitu cepat Ya. untuk ya asam bongkreknya dalam tubuh ya. Ya, Betul. jadi untuk kasus ini sendiri ya, ini sampai hari ini sudah ada 4 orang yang dinyatakan sebagai terdakwa ya. Jadi satu itu pemiliknya, ya Pemilik, kemudian manajer toko, Ya. dan kemudian koki utama dan koki pengganti. Betul. Jadi 4 orang Betul. ini saat ini statusnya terdakwa ya teman-teman ya. Dan juga disebutkan sih katanya memang ini mungkin ada ini ya disinyalir dari koki utamanya ini itu mungkin tidak memberitahu dengan jelas kepada si koki pengganti. Dan ternyata ada beberapa bahan makanan yang ketika dilakukan sidak di lapangan ditemukan bahan makanan tersebut itu tercampur antara yang sudah kadaluarsa dengan yang baru. Waduh. Jadi ini mungkin ada kelalaian dalam bertugas. Iya, jadi ya itu dia yang itu dia. Dan sekarang ini ya memang sih kalau Farni lihat ya, jadi orang yang makan di luar juga agak takut-takut. Agak juga. takut, betul. Jadi kemarin kebetulan Farni Takut sempat kue tiaw ya. ke pasar malam nih ya. Entah itu karena pengaruh hujan juga, tapi kan saat itu sudah berhenti sih hujannya. Tapi pasar malam lebih sepi, sepi, dibandingkan dengan biasanya. Betul. Jadi orang makin takut untuk makan di luar ya. Tapi yang apalagi juga masalah- kasusnya iya. ada di pasar malam Rauhe Night Market Iya. ya. Kebetulan Dan- juga di Kopitiam yang sama Pauline. Iya, dan masalahnya adalah biasanya kan kalau kita percaya makanan yang sudah dimasak dengan suhu panas, sudah dididih, sudah digoreng, itu harusnya aman ya. Iya. Kan kuman-kuman atau Mati. virus-virus Mati harusnya semua. mati. Ya. Tapi ternyata asam Bongkrek bongkrek ini ini juga Dia tahan panas. Tahan panas. Jadi semakin dimasak dia itu ya nggak bisa Semakin kuat. semakin kuat. Jadi kadar racunnya itu benar-benar bisa mematikan. Bahkan dibilang hanya berapa miligram saja itu tubuh mengasupnya itu kemungkinan meninggalnya itu sangat tinggi. 1,5 miligram. Iya, Jadi sedikit kita pengen sekali. tahu nih gimana sih asam bongkreknya, asal muasalnya, dan kemudian juga bagaimana tahu-tahu ciri-cirinya. Ya cuma dibilang ya katanya untuk asam bongkrek ini ya ini adalah racun yang tidak bisa dibuat secara artifisial. Artinya itu yang nggak bisa dibuat secara sengaja. Oh, Dia nggak bisa. Tidak bisa Dia diracik alami oleh gitu ya. manusia. Jadi alami dia kalau muncul pengen secara dibikin alami. malah nggak bisa, gitu. nggak bisa. Jadi nggak Jadi bisa dia seperti kayak muncul sianida mau secara- ngeracunin orang Iya, biar iya, nggak nggak bisa. iya kan bisa kan? Iya. Nggak Dia Bang? nggak bisa. Kalau nggak udah banyak kasus yang mungkin dibunuh karena dikenain Asam bongkrek. Ya, dia munculnya itu secara alam ya dari bahan-bahan makanan yang sudah terkontaminasi. Jadi misalkan nih katanya kalau misalkan kayak jamur gitu ya, jamur hitam itu, katanya kalau direndam di air itu kalau bisa jangan terlalu lama. Jadi bentar saja. Kemudian juga jangan disimpan dalam suhu ruangan terlampau lama. Oh, wah. Harus Jadi kalau dihabiskan sudah gitu masak, ya. Kalau sudah masak ya nggak apa-apa. dikonsumsi, Makanya dimakan. harus Yang segera dimasak. mentahnya ya, Harus harus segera disuka. dikonsumsi. Kalau yang jamur secepat hitam itu mungkin. emang sih, misal kalau kita tinggalkan nih katakanlah nih ya, udah beli tapi nggak sengaja taruh di luar. Kalau udah kelamaan itu kayak ada keluar lendir-lendir gitu loh. Nah, itu Di situ jangan. jamur. Nggak boleh ya. Apalagi yang kayak Iya, begini jangan. emang bener dimakan. ada seperti itu. Jadi misal oke. kalau yang namanya penyimpanan itu sangatlah penting gitu. Karena kebetulan Kak Aditya waktu beberapa hari yang lalu ada sempat kelupaan gitu kan. Ternyata bener ada lendir-lendir Lendirnya begitu. udah basah Sama gitu ya. sama halnya kayak nasi Iya, ataupun itu jangan mungkin kue juga. tiaw juga kan Betul.
biasanya Iya. kalau udah kelamaan kan bakal Jangan. kayak ada lendir-lendir Iya, ada basah-basah gitu nggak iya, sih? iya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Ya. Termasuk juga untuk buah-buah bukan buah-buahan ya, umbi-umbian ya. Nah. Ketika sudah bertunas, Nah, itu juga. misalkan kentang nih, kentang yang udah ada tunasnya, udah ada kayak bintilnya atau yang udah warna kehijau-hijauan, itu juga mengeluarkan racun. Tidak boleh dikonsumsi, harus dibuang. Iya. Kalau bawang putih gimana? Bawang putih, bawang merah kadang-kadang Kan ada dia tumbuh-tumbuh bertunas lagi. kan enggak. Kalau bertunas kan kita kan tetap makan juga, seperti bawang putih, dia ada daunnya itu kan kadang bisa dimakan. Tapi yang tunas seperti kentang, umbi-umbian seperti ubi jalar, tikwa, nah itu nggak boleh. Iya. Nah, yang pasti teman-teman nih ya, kalau seandainya Anda meragukan, lebih baik jangan disantap. Betul. Karena sebegitu masuk ke perut, jangan pikir, ya kadang orang banyak yang bilang katanya, banyak nih mungkin yang penjual yang tidak bertanggung jawab. Yang penting nggak lagi pas makan langsung meninggal, nggak langsung makan langsung bermasalah. Sekarang ini nih, meskipun nggak bermasalah pada saat itu, berapa lama kemudian juga akan kelacak ya. Betul. Maka dari itu dari judulnya sendiri ya untuk obrolan RTISI pada hari ini adalah mitos atau fakta. Wah, bakal kita kita ungkap ya. Semuanya gitu ya. Sebenarnya mitosnya atau benar mitos atau fakta sih? Soal keracunan makanan gitu. Jadi sebenarnya itu mitos atau emang fakta gitu loh, intinya seperti itu ya. Jadi untuk mitos yang pertama nih ya, katanya itu keracunan makanan itu selalu disebabkan oleh makanan terakhir yang Anda makan. Ayo, mitos atau Makanan fakta? terakhir. Ya udah, kalau ada sekarang berarti bukan dong. Ayo dong jawabannya, mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Jadi faktanya adalah selain ya beberapa racun dan virus katanya tuh, kebanyakan keracunan makanan itu membutuhkan waktu lebih lama dari beberapa jam nih untuk membuat kita itu sampai ke tahap sakit gitu ya. Dan gejala keracunan makanan itu dapat muncul ya dalam beberapa jam hingga beberapa minggu nih setelah makan makanan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, makanan terakhir yang teman-teman makan ataupun kita makan mungkin tidak bersalah. Bukan penyebabnya. Jadi kadang-kadang bukan makanan selalu makanan terakhir itulah yang Fahri membuat ini kita pernah keracunan jadi inget sih. nih lagi kecil. Fahri ini kan ada tetangga nih, badannya kan kurus kecil. Jadi kalau seandainya abis makan dia pengen ke belakang untuk BAB, orang tuanya larang. Nggak boleh katanya, baru makan, masa diproses gitu. Maksudnya nggak buang. Jadi nggak boleh. Nggak boleh. Jadi Dia harus bilang nggak dimakan boleh. dulu. Dia Nah, bilang ini buang yang kemarin, Mak. Benar, ini kayaknya orang tuanya harus diedukasi deh. Soalnya apabila ditahan, anaknya yang ngomong kotor. sih ya, anaknya itu yang ngomong karena waktu itu pas kita makan rame-rame itu dia bilang aduh sakit perut. Dia bilang, kita bilang ya udah aja ke belakang gitu. Dia bilang katanya mama bilang nggak boleh katanya. Karena kalau gitu nanti belum diserap udah dibuang katanya. Bilang begitu. Ini yang kemarin loh, Mak. Bahkan bukan kemarin 24 jam dua hari yang lalu mungkin juga kan. Karena Kalau kayak kondisi sebelah- demikian juga harus hati-hati. Ya. Apabila menahan, kotoran itu bisa masuk kembali lagi Nah. dan akan menimbun lagi. Ini orang tuanya perlu Diedukasi ya. Edukasi Iya. ya. Udah sekarang ya terus terang ya kalau kayak gitu orang tuanya sekarang sudah tidak di bumi lagi ya. Oke, untuk mitos yang kedua, Ayo. ya gitu ya. Mitos kedua, kasus terburuk dari keracunan makanan ya katanya itu hanyalah sakit perut. Ayo, mitos atau fakta? Waduh kalau kayak gini udah mitos Enggak, lagi. mitos. Orang sekarang ada Enggak kasus lah. sampai 2 meninggal. Oke, jadi faktanya ya kasus kematian yang terjadi baru-baru ini ya khususnya di Pauline Kopitiam itu membuktikan nih bahwa ini adalah pemikiran yang super salah ya. Jadi meskipun sebagian besar kasus keracunan makanan ringan dan hanya menimbulkan gejala selama 1 atau 2 hari saja, tetapi keracunan makanan tidak hanya menyebabkan sakit perut. Ya. Itu kalau jawabannya benar kita dapat apa ya? Udah 2 jawaban benar kan? Kita bertiga udah benar kan? Dapat hadiahnya udah 6 kan? Dapat tepuk tangan, dapat tepuk tangan. Mau dikasih ke zambokrek. Ya kalau ada boleh silakan. Kalau ada silakan. Ya, dapat hadiah tepuk tangan dari Kadit. Gitu. Oke, lanjut lagi. Gejala umum lainnya ya yang termasuk itu adalah demam, kemudian juga diare, muntah dan juga dehidrasi, dan kadang-kadang ya gejala ini bisa sangat parah dan juga memerlukan perhatian medis ya. Gejala lain nih yang jarang terjadi ya tetapi serius itu termasuk adalah bisa lumpuh ya, kelumpuhan, kemudian juga meningitis ya dan bahkan kematian. Jadi memang jangan gejalanya selalu nggak sakit kadang-kadang perut kan doang kita ya. suka bercanda kan, makanan kayaknya udah kadaluarsa, makanan kayaknya Udah udah ada hajar aja sedikit gitu. nggak apa-apa deh, paling gue nanti berber malah bagus lagi bisa menguruskan berat badan. Kadang-kadang kan ada yang ngomong begitu kan. Kalau udah tahu kayak gini jangan ya. Jadi jangan anggap main-main karena setelah masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita,
Nah, entah bagaimana tubuh kita mengolahnya, kita juga susah. Nggak bisa langsung suruh buru-buru buang. Keluar, Dan kita nggak tahu, bisa jadi itu yang 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu nih. Baru setelah melewati tahap tertentu, setelah diolah-olah ketemu dengan mungkin enzim-enzim yang ada di badan tubuh kita, jadi akhirnya malah jadi yang mematikan. Ini Ya, juga seperti ada ini asam bongkrek kan juga sama kan. Iya. Harusnya kan yang bermasalah itu kan asam lambung. Tapi Tapi yang ini organ orang semua. itu organ semua, termasuk Iya. hati, ginjal. Iya. Jadi ya, bermasalah ya. Ini juga pernah baca katanya kalau memang keracunan makanan ya, ketika Anda diare itu malah sebaiknya harus dibuang. Jangan memakan obat anti diare. Malah harus dibuang terus. Kalau enggak racun itu tetap di tubuh Anda. Iya. Jadi dia untung karena tubuh kita tuh reaksi tubuh kita kali ya untuk Mengeluarkan. buanglah bakterinya, buanglah virusnya. Jadi kalau udah dibuang, ingat untuk banyak Diisi minum. lagi. Ya, jangan diisi sampai lagi. dehidrasi. Iya, Yang iya. paling bahaya dari diare adalah dehidrasi sih. Betul, dehidrasi akhirnya kita tubuhnya lemas dan akhirnya ya itu dia. Jadi akibatnya bukan karena salah makanan, akibat karena diare gitu ya. Betul. Diare yang disalahin. Tapi ada juga yang kalau misalkan dia lagi diare, tidak boleh minum juga. Termasuk minum pun tidak bisa. Oke. Iya, karena pada saat dia minum tetap bisa mengeluarkan cairan dan harusnya itu dia berhenti, benar-benar istirahat total. biar istilahnya ususnya itu tidak Pencernaannya bergolak itu. lagi. Betul, Jadi disuruh betul. tenang. Kalau dia isi lagi, istilahnya mancing dia untuk proses lagi, buang lagi. Ya itu repot juga ya. Tapi yang paling penting kalau emang sakit khususnya Anda di Taiwan, Ke dokter. Ke dokter, benar. Nggak usah Iya, ke ragu-ragu dokter ya. ya. Jangan Kalau ke ada Suhu Yunus ya. Oh, Su Yunus mah nanyanya ini ya. Jodoh nggak bisa sih. mitosnya doang. keuangan. Faktanya silakan hampirin ke dokter aja deh ya. Mitosnya sama Yunus ya. Oke teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini ya. Semoga saja kita semua diberikan kesehatan dan jangan sampai nih salah makan atau mungkin juga keracunan makanan. Oke. No, mitosnya gimana? Cuma gitu doang? Ada, masih ada. Masih banyak Masih lagi. ada. Wah, mitosnya Lanjut. Masih soal ada. makanan nih semuanya Ya, pokoknya sekarang ya, mitos mitosnya. yang ketiga. Ini mitos. Di Suhunya sini ada ini di sini. mitos, ini fakta gitu ya. Kayak gini Dua abu-abu, hore-hore gitu. Iya dong. Suhunya, masternya suhu. Suhu panas atau suhu dingin gitu ya. Suhu panas atau suhu dingin gitu ya. Nah, panas aku mau atau di atas masternya suhu. Gila, masternya suhu, serem amat gitu. Oke deh, jadi untuk mitos yang ketiga Berikutnya. ya, yaitu adalah makanan yang jatuh ke tanah itu aman untuk dimakan jikalau emang dalam waktu 3 detik. Lah, Mitos bukan 5 atau menit. fakta. Bukan 5 menit. Bukan 5 menit. Tergantung dong. Kalau seandainya jatuhnya di mulut kita ya nggak masalah. Kan Soalnya telan. jatuh di tanah. Tanah, Jatuh di tanahnya tanah apa? Ya, tanah pokoknya lantai. Tanah berlumpur. Lantai, keramik. Iya. Katakanlah yang di meja deh. Keramiknya dari Huali ya. Di meja juga kadang-kadang ya kalau memang baru dilap nggak apa-apa sih kali ya. Oke. Tapi dilapnya dengan kain kotor. Oke, sekarang Kalau jatuhnya di got meskipun 1 detik aja, jangan 0,00 detik udah kena tek, udah nggak boleh. Oke, langsung. Bentar. Ini nambahin ya. Dalam peribahasanya orang Tionghoa itu lasap tua. Makan kotor, besarnya juga kotor. Jadi Besarnya dia kotor? anti. Sudah terlatih sejak kecil. ada antibody. Kecilnya jorok, ya gedenya ya. Bisa Aman. Kena yang jorok-jorok dia aman. Oh, gitu ya, Tapi malah kadang-kadang perut juga mesti dilatih kalau makan terlalu bersih. Kayak contohnya nih ya, kalau Fahri ini sudah berapa lama nggak pulang Iya. ke Indonesia. Nah Fahri ini kalau biasanya kalau udah sampai ke Indonesia atau ini nggak berani makan di luar dulu. Pelan-pelan. Pelan-pelan dulu, dilatih dulu. Meskipun nih Gak mungkin berani perut makan di luar tapi bawa makanan dari luar. Makan di dalam. Udah beda. Udah beda. itu kontaminasinya angin dong ya, sama udara dong ya. Ya jadi udah gitu mesti dilatih lagi, dibiasakan lagi. Misalnya makannya dulu yang rumah dulu. Kemudian makan yang rumahan. istilahnya Yang- lebih kelihatan terjamin deh Ya, kebersihannya. Setelah udah 2-3 hari kemudian baru Baru deh. hantem deh makan apa aja deh gitu. Iya kan? Oke, Nah, faktanya apa? Faktanya Ya. nih ya, untuk makanan yang jatuh ke tanah ini aman atau enggak ya. Jadi meskipun terlihat dan baunya itu baik-baik aja ya, makanan yang jatuh ke tanah itu bakal kotor nih setelah terkontaminasi. Ya, jadi ini nggak ada hubungannya dengan waktunya berapa lama. Bahkan 3 jadi detik kalau ya. udah 1 jam juga boleh Ya, kalau ya. bersih lantainya. Maksudnya gitu. Jadi kalau Ada. Mesti kalau udah ada. terkontaminasi aja
selain Coba itu, cari polisi ya, diinterogasi, digambarin kapal kamu bersih nggak? Gitu ya. Jadi selain itu ya, meskipun beberapa makanan itu terlihat dan juga baunya itu baik-baik aja, tetapi bukan berarti aman nih untuk dimakan ya. Oleh karena itu jangan mengandalkan penglihatan dan juga penciuman teman-teman semua guna menentukan apakah makanannya itu udah rusak atau enggak. Karena apa? Bakteri yang menyebabkan penyakit itu enggak bakal memengaruhi rasa, bau ataupun penampilan pada makan. Meskipun lantainya itu baru dipel, jatuh di sono, kita ambil, nah itu juga udah kotor. Jadi kalau Serem amat ya. langsung Tapi buang kalau kadang-kadang nih, jangankan makanan jatuh, makanan yang di dalam kulkas apabila bersentuhan dengan makanan lain, Betul. bisa jadi ya. Misalnya makanya mentah dan matang itu jangan sekali-kali berdekatan. Betul. Katanya bisa letak lompat-lompatan. Oke. Enggak sih. Kalau tidak hati-hati kita kegeser. Karena sebentar doang aja itu udah terkontaminasi. Iya. Kemudian mitos yang selanjutnya nih ya. Pada tanggal 21 April ya. Hari apa itu? Hari Kartini. Minggu. Ada tahu ya. Kartini. Nah, tanggal 21 April di bawah TMS Taipei Main Station ada acara yang digelar RTI, mitos atau fakta? Ya fakta dong. Ini bukan mistos. itu sih ada pengumumannya. Iya, jadi tanggal 21 April tepatnya hari Minggu ya, itu jatuh hari Minggu. Nah, kali ini kita akan mengadakan temu kangen juga nih. Yang kali ini sudah memasuki yang tahun kedua nih. Kalau untuk kerjasama dengan VSC. Jadi kalau tahun kemarin itu di TMS di aulanya dan juga lebih ke berbaur antara Kartini dan juga Lebaran. Dan kali ini juga karena selang 1 minggu aja sih ya. Betul. Dengan Lebaran, dan ini juga katanya ya, kebanyakan dari teman-teman kita yang ada di Taiwan itu adalah kaum perempuan. Jadi kalau bisa dia dipadukan lagi nih dengan tema seperti tahun kemarin, yaitu Kartini. Jadi diselenggarakannya ya pada tanggal pas kebetulan hari Minggu itu adalah jatuhnya pas hari Kartini. Betul. Jadi ingat ya tanggal 21 April. Catat tanggal mainnya. Ya, dari jam 11 pagi Ada sampai artis jam kan? 5 sore ya di Taipei City Mall ada bawah artisnya. tanah. Nah, itu udah ada artis. posternya, Ada artis ya. Kiki Jadi ya. ada Kiki Asiska ya, kemudian juga masih ada HUR Grace ya, kemudian juga masih Grace-nya ya. ada Five Notes dan juga diramaikan oleh penampilan dari Utters Dancer dan juga Mila Buti. Jadi banyak sekali ya pertunjukan-pertunjukan, dan kali ini lebih bertemakan festival musik. Jadi betul. kebanyakan dihiburkan dengan musik-musik, Musik-musik. lagu-lagu ya. Ya. Jadi jangan lupa luangkan waktu Anda nih, teman-teman yang ada di Taiwan, apalagi yang ada di Taipei, untuk hadir ya meramaikan kegiatan ini. Dicatat lagi yaitu pada hari Minggu. 21 April, ya tepatnya sih jam 1 sih acara benar-benar mulai. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya mungkin Udah jam ada 11 sedikit udah ada. permainan atau segala macam Betul. ya. Nah, di saat itu akan juga ada hadir ya Kiki Asista itu udah datangan langsung dari Indonesia loh. Wow. Jadi kapan lagi ya memberikan datang kesempatan nih aja ya. untuk berjumpa dengan kakak-kakak penyiar RTI SI, kemudian juga mengikuti kegiatan musik, kemudian juga melihat Ada. penampilan dari Grace Lin, Kiki Asista Siska, dari Indonesia, Five Note dan juga Utters Pearl Dancer ya. dan juga Mila Buti. Iya, tema kali ini lebih ke batik ya. Betul. Jadi tadi juga udah ke-spill sama Kak Farini ya, bilangnya ada hadiah yang menanti teman-teman semua. Jadi harus datang ya. Harus datang ya tanggal 21 April sekali lagi di Taipei City Mall bawah tanah. Tanah. Kata orang bilang biasanya tuh deket toko Indeks IIC ya, sebenarnya itu pokoknya deket-deket situ. ada panggungnya kan, ada panggung kecilnya ya. Iya. Jangan lupa juga memberitahukan dan ajak teman-teman. Betul. Sebanyak-banyaknya ya. Oke, dan untuk acara obrolan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. Sekali lagi jaga kesehatan dan juga semangat terus. selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Bye-bye. Bye-bye.